Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Derajat Roholik dengan NIM 22122569. Saya sekarang akan mendemonstrasikan hasil web yang telah saya kembangkan yang akan diajukan untuk UAS Digital Business 2. Ya, mari kita mulai. Ya. Di sini adalah tampilan pertama webnya. Yang ini tuh untuk web member, di mana yang bisa akses siapa aja. Dan tanpa login juga sudah bisa. Login. Kita logout dulu. Tanpa login juga sudah bisa diakses. Di sini mereka bisa mengaksesnya cuman untuk melihat-lihat saja. Di mana ini ada slider, kata-kata, foto, lalu ada bisa melihat kategorinya apa saja. Ada produk terbaru, lalu ada artikel. Dan di produk ini kalau belum login belum bisa apa-apa, akan kembali ke sini. Untuk itu mari kita login dulu. Sekalian saya akan mempraktekkan untuk register. Loadingnya agak lama teman-teman. Kita pakai Rose gmail.com. Passwordnya Rose Pak. Bentar saya. Seoul Utara, Mobu Harjo, sebelah Masjid Al Ikhlas. Untuk nomor WA-nya kita bebas saja. Nah, dan di sini juga untuk pemilihan kota ini sudah terintegrasi dengan Raja Ongkir. Makanya kita bisa pilih di seluruh Indonesia. Kita akan pilih mana ya? Yogyakarta. Wah, Yogyakarta. Kirim. Ini akan kirim ke database dan akan jadi member dengan email, nama, dan password sebagainya. Nah, registrasi selesai. Setelah itu kita bisa gunakan untuk login. Browse gmail.com, passwordnya browse. Login. Nah, akan langsung ke home. Di sini ada kata-kata welcome, selamat datang Rosiana Park, yaitu mengambil dari nama plugin tadi. Di sini kita berakses home. Di home ini seperti yang tadi, diakses siapa aja. Namun jika kita sudah login, semua ini bisa diakses seperti kategori ini. Pertama handlebar dulu. Nah, bisa diakses. Ini ada dummy ternyata. Kita berakses, kita bisa melihatnya. Balik lagi, semuanya bisa dilihat. Crankset juga bisa. Home. Lalu untuk produk terbaru juga kita bisa lihat dan bisa langsung melakukan pemesanan. Tapi kita nanti saja dulu. Untuk sini kita bisa, lalu ada artikel juga bisa dilihat. Untuk yang pertama kita bisa juga mengakses itu dari header ini seperti kategori. Nah, tapi dengan tampilan seperti ini bisa juga dilihat untuk lengkapnya, ada barang-barangnya. Untuk produk juga sama. Ini untuk semua produk ya. Jadi untuk semua seller yang telah mengupload produk akan dilihat di sini tanpa kategori. Dan kita juga bisa melakukan pemesanan di sini. Lalu untuk keranjang, di sini keranjang itu akan muncul jika kita sudah melakukan memasukkan barang-barang seperti ingin membeli, yang akan kita praktekkan sekarang. Misalkan kita membeli apa ya? Lampu saja yang murah. Nah, di sini kita bisa melihat ada namanya, ada harga, lalu ada deskripsinya. Di sini kita bisa akan membeli berapa barang gitu. Di sini kita akan membeli 2 saja. Nah, sukses. Bisa dilihat di keranjang ada baru lampu. Di sini kita bisa hapus juga atau check out. Kita akan check outnya 2 barang aja. Lampu sama crankset. Cakep. Kita beli 1. Ini mahal soalnya. Bisa dilihat di keranjang sudah jadi 2. Jadi ketika kita men-check out itu akan men-check out semuanya ya teman-teman. Jadi tidak 1 tapi semua. Kita check out. Loadingnya lama. Nah, di sini kita akan disuruh untuk memilih pengiriman terlebih dahulu. Di sini juga sudah terintegrasi dengan Raja Ongkir. Jadi kita bisa memilih dan sudah ada harganya seperti ini. JNE tracking. Ini hari ya, 22 atau 30 hari dengan harga 230. Kita pakai Legurel saja yang murah.
Di sini juga ada data-data siapa yang mengirim dan akan diterima. Dikirim ini maksud dari penjual dan diterima ini kita yang beli. Kita bisa klik check out. Dan sukses. Masih loading. Langsung. Nah, ini juga membuktikan untuk kita sudah terintegrasi dengan Midtrans untuk payment gateway-nya. Di sini kita bisa memilih sesuai dari Midtrans-nya, kita akan pakai virtual account mandiri misalkan. Nah, sudah muncul. Kita sudah bisa saja, mari kita coba untuk pembayarannya menggunakan Mid 712. Bayar. Successful, cek status. Nah, kita sudah melakukan simulasi di Midtrans dan akan terbayar dan di close. Bila sudah dibayar, maka di sini juga akan menjadi lunas. Lalu akan muncul menu untuk ulasan dan rating. Di sini kita bisa bintang dan bisa komen misalkan barangnya kurang bagus atau apa. Di sini kita misalkan bintang 5. Barang bagus nih, lampunya cerah. Lalu untuk crankset misalkan cranksetnya kurang memuaskan, cranksetnya kurang bagus, crankset kurang bagus, cat mengelotok. Kita bisa klik kiri dan ini. Nah, setelah terkirim bisa terlihat di sini bentuknya akan seperti ini ya. Bila belum, maka seperti tadi akan disuruh mengisi. Lalu untuk itu juga kita bisa melihat histori apa saja barang yang sudah kita beli di bagian seller ini. Di sini bisa kita melihat pembelian saya. Nah, kita selain bisa melihat di tadi, detailnya juga kita bisa dilihat di sini. Di sini ada tanggal, total, status dan opsi. Nah, untuk resi ini diisi oleh penjual ya, karena kita belum login penjual maka resi belum ada, tapi kita bisa lihat detailnya. Nah, detailnya akan seperti yang tadi, ada transaksi, detail pengirim, penerima, dan ekspedisi yang kita pilih. Untuk detail produknya juga ada dan total harga juga ada karena kita sudah memberikan ulasan, bisa dilihat di sini. Ada nama. Selain itu kita juga bisa merubah akun. Tinggal dipencet saja namanya, maka perubahan akun bisa diubah di sini seperti ini. Ini kosong karena kita mengenkripsi passwordnya ya teman-teman. Kalau tidak diubah, dikosongkan, tidak apa-apa. Selainnya bisa di sini, bisa diubah. Mari kita coba aja namanya, misalkan jadi pacar saya karena memang benar. Pacar saya. Namanya bisa berubah ya. Nah, web kita itu Webpixit, karena ini hobi saya bersepeda dengan Pix Gear sesuai sepeda-sepeda. Mungkin seperti aja untuk di yang member. Kita akan logout menjadi seller ya, untuk pemasukan resi dan melihat penjualan. Logout sini tadi itu untuk seller Lalisa. Nah, di seller juga antar mukanya masih sama, masih bisa seperti ini. Nah, karena ini adalah barang miliknya sendiri, maka ia tidak bisa membelinya ya teman-teman. Tidak ada untuk kategori, masih sama, keranjang masih sama juga. Dan bisa melihat itu. Nah, di sini kita bisa menambahkan seperti produk untuk dijual ya. Caranya adalah seperti ini. Tambah produk, misalkan kita akan menambah frame fiksi, nama frame grey, harganya 5 juta, 333, beratnya karena dari karbon cuma 4 kilo. Ini dalam gram ya teman-teman. Frame grey itu, di sini saya belum download, kita download dulu. Namanya kita ganti, dan untuk fotonya kita pakai yang tadi ya. Kita juga bisa memasukkan foto. Tipenya karena di sini JPG, kita tinggal masukkan saja dan bisa mengisi deskripsi untuk penjual agar barang menjadi semakin menarik. Kita copy.
dan sudah tersimpan ya. Ada yang terbaru ini. Dan bila kita membuka di bagian pembeli, ini tuh akan muncul lagi di bagian produk terbaru. Nah, selain itu juga kita bisa mengedit dan menghapus produk-produk misalkan sudah sold out gitu. Ini misalkan Tsunami 300 sudah sold out, kita bisa tinggal pencet hapus. Nah, maka akan ada ini pemberitahuan dan barang akan hilang. Dan di tempat pembeli juga akan sama ya, tidak bisa dibeli lagi. Dan untuk pengeditan misalkan kita bakal ngedit namanya, bukan crankset 12 zodiak, misalkan crankset, oh salah tulis lagi, crankset terbaru bagus alloy. Nah, ini juga foto bisa diubah ya, tapi kita enggak saja karena memang sudah bagus fotonya. Bisa pilih kategori, ada harganya dan ada beratnya, simpan. Namanya kan sudah berubah, jadi itu aja. Oh ya, untuk penginputan resi ya, resi kita bisa dilihat di penjualan saya. Di sini akan ada transaksi jual dari Alisa Manoban, yaitu penjualnya. Jadi bila ada pembeli yang membeli barangnya, maka akan muncul di sini. Untuk menambahkan resinya tinggal kita pencet detail, kita masukkan resinya di sini. Karena kita pakai JNE, maka resinya mungkin JNE 2209. Nah, ini bebas ya teman-teman, tinggal jadi dikirim. Nah, jadi akan ada di sini. Kita juga kayaknya bisa melihat di penjualan saya itu akan muncul. Akan muncul di sini bila sudah diisi resi dari penjual. Yang mana di member atau di pembeli juga akan muncul seperti ini. Jadi pembeli bisa seperti melacak di mana barang sudah sampai. Di sini juga bisa dilakukan pengeditan akun ya untuk penjual. Tinggal lakukan seperti biasa, Lalisa ini, klik nama ini, lalu akan muncul ini. Mungkin sekian untuk di bagian member. Kita akan lanjut ke bagian admin. Untuk merubahnya kita tinggal ubah ini aja. Sekarang kita untuk review demonstrasi di web admin ya. Untuk di admin pertama akan dilihatkan chart untuk jumlah member. Di sini kita bisa melihat untuk vertikal, slider, kategori, produk, dan melihat data member. Ini yang kita baru login juga ada masuk. Dan untuk di sini kita bisa melakukan basic CURD ya, bisa untuk diedit, dihapus, bisa juga untuk tambah data. Di artikel juga bisa. Di sini tuh pokoknya untuk mengubah tampilan-tampilan di websitenya untuk admin itu. Seperti tugasnya admin memang seperti itu. Untuk home-nya seperti ini. Artikel, slider, seperti di kategori. Misalkan kita mau mengganti ini, misalkan lah namanya jadi perintilan fiksi, fotonya itu saja. Nah, sukses dan berubah. Kita juga kembali ke member ya untuk membuktikan pemasukan resi. Kita akan login sebagai pembeli, yaitu proses login, dan melihat di keranjangnya apakah sudah ada. Wah, ternyata sudah di check out. Ini adalah pembuktian untuk pembeli bisa melihat resi yang telah dimasukkan oleh seller. Di sini maafkan record saya sini karena soalnya teman saya sudah pulang yang mempunyai laptop. Sini mau cek ini saja. Nah, bila seller sudah mengisi resi, maka bisa dilihat di sini. Di bagian pembelian saya sudah bisa dilihat di history. Untuk lebih jelasnya bisa masuk ke detail. Nah, di sini juga ada, ini belum saya bayar. Nah, di sini juga ada. Jadi seperti itu untuk pengecekan resi dari bagian pembeli bila sudah diisi oleh seller. Sekian presentasi demo dari web yang telah saya kembangkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Selamat tinggal. Dadah.